Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Siti Rahmayanti, NIM 1911340, jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari Fakultas Syariah, kelas A dan sekarang semester 3. Izinkan saya memenuhi salah satu tugas dasar ekonomi Islam, di mana di situ terdapat membuat video dan di dalamnya menceritakan atau menjelaskan salah satu materi tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang zakat. Pengertian zakat. Zakat berasal dari Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang zakat. Apa itu zakat? Zakat berasal dari kata zaka yang artinya mensucikan. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan wajib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan orang yang berhak menerima zakat tersebut disebut dengan mustahik, yaitu orang yang wajib menerima zakat. Yang pertama, mualaf. Kedua, ibnu sabil. Ketiga, orang miskin. Keempat, fakir miskin. Kelima, fisabilillah. Keenam, amil. Ketujuh, budak. Dan kedelapan, hamba sahaya. Baik, di sini juga ada lembaga zakat. Lembaga zakat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, BAZ, Badan Amil Zakat, yang didirikan oleh pemerintah seperti Baznaz, pusat sampai daerah. Sedangkan LAZ, Lembaga Amil Zakat, yaitu didirikan oleh suatu masyarakat atau organisasi muslim sosial. Baik, di sini juga ada subjek zakat. Yang pertama, Muslim, yang kedua orang kaya, yang ketiga hadis, yaitu ada dalam rukun Islam, yang keempat Al-Quran. Ada di dalam penjelasannya itu ada di dalam Quran surat At-Taubah ayat 1 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Hukum zakat ada dua, diantaranya hadis, Al-Quran. Nah, di sini juga ada syarat-syarat zakat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, zakat merupakan salah satu bentuk dari suatu ibadah. Yang ketiga, mencukupi nisabnya. Yang keempat, berlaku satu haul, yaitu sama dengan 1 tahun. Landasan hukum zakat, yaitu ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma ulama. Sedangkan di sini juga ada subjek zakat. Subjek zakat itu terdiri dari muslim, orang kaya, dan hadis ada dalam rukun Islam, Al-Quran, dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 1 dan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Baik, di sini juga ada harta yang wajib dizakati. Yang pertama yaitu al-milk at-tam, yang artinya harta yang dikuasai secara penuh dan secara sah oleh diri kita, didapat dari suatu usaha, bekerja, warisan yang sah bentuknya. Dan yang kedua anama, yaitu harta yang berkembang, contohnya dalam suatu perdagangan, deposito, dan pertanian milik bersama dan lain-lain. Yang keempat, telah mencapai nisabnya, yaitu mencukupi suatu ukuran. Dan yang kelima, telah memenuhi masa haulnya, yaitu memenuhi nisabnya selama 1 tahun. Baik, di sini juga ada macam-macam zakat, dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu zakat fitrah atau zakat nafs atau jiwa. Zakat ini dilakukan secara wajib oleh umat muslim ketika
menjelang Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada bulan suci Ramadan. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal yaitu merupakan salah satu bentuk dari macam-macam yang didapat dilakukan oleh umat muslim. Dan di sini juga ada hikmah zakat. Hikmah zakat yang pertama yaitu mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala, mensuburkan harta dan pahala, membersihkan diri dari sifat kikir, dengki, iri dan dosa. Yang kedua, sangat melindungi masyarakat dari bahaya kemelaratan dan kemiskinan. Yang ketiga, mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang sesama manusia. Yang keempat, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan yang kelima yaitu mengurangi kefakir miskinan adalah salah satu bentuk dari masalah sosial. Dan yang terakhir, keenam, membina dan mengembangkan solidaritas sosial. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah tadi penjelasan video materi yang disampaikan oleh saya Siti Rahmayanti. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa menjaga 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.